Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustin dengan nomor NIM 41180068. Saya dari kelas 414B01 dan saya adalah ketua dari kelompok 3 yang akan memberikan presentasi mengenai kekuasaan dan pemberdayaan organisasi. Tetapi sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan keempat anggota kelompok saya yang lainnya. Kita ada satu, Elena Reza Prastika dengan nomor NIM 41180246. Kedua, Puri Puji Pribadi dengan nomor NIM 41180103. Dan ketiga ada Elma Suciana dengan nomor NIM 41180325. Keempat, Lutfi Al-Hadad dengan nomor NIM 41180122. Baik, kalau begitu saya mulai saja presentasinya. Dimulai dengan konsep dasar kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Definisi kekuasaan secara umum adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku, yaitu kemampuan seseorang untuk memberikan pengaruh atau arahan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan keinginan si pemberi pengaruh. Dalam hal ini, pihak pemberi pengaruh dapat berwujud tunggal maupun banyak. Kekuasaan dapat diperoleh dari pengaruh pribadi, jabatan pribadi, atau diperoleh secara keduanya. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk melakukan pekerjaan karena jabatan organisasi yang dimilikinya, maka orang tersebut memiliki kekuasaan jabatan. Adapun orang yang memperoleh kekuasaan dari para pengikutnya bisa dikatakan ia memiliki kekuasaan pribadi. Meski begitu, ada juga orang yang memiliki kekuasaan kedua-duanya, yaitu kekuasaan jabatan dan juga kekuasaan pribadi secara sekaligus. Contohnya, kekuasaan golongan, kekuasaan raja, dan kekuasaan penjabat negara. Kekuasaan selalu berlangsung antara sekurang-kurangnya dua pihak atau lebih. Jadi ada hubungan relationship antara dua pihak tersebut. Menurut saya, pengaruh adalah salah satu basis dari kekuasaan. Pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang dan sering bersaing dengan faktor lain. Bagi pelaku yang dipengaruhi, masih terbuka alternatif lain untuk bertindak. Pengertian kekuasaan yang baru saja saya jelaskan, saya juga memiliki beberapa pengertian kekuasaan menurut para ahli. 1. Menurut Harold de Lasswell dan Abraham Kaplan. Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lainnya ke arah tujuan dari pihak pertama. Kedua, menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa. Dengan organisasi, pengertian organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama, terkendali dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu, misalnya lingkungan, cara atau metode, material, mesin, uang, dan beberapa sumber daya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau dikoordinasikan. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Komunikasi. Menurut Carey, dia mengemukakan bahwa komunikasi menciptakan gagasan, pengiriman, penyebaran, dan pemberian informasi kepada orang lain untuk pengendalian. Nah, komunikasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mengungkapkan gagasan atau perasaan kita kepada orang lain supaya orang lain memahami apa yang kita maksud atau apa yang kita inginkan. Komunikasi dilakukan dengan cara sederhana sampai yang kompleks. Nah, komunikasi itu juga ada berbagai cara untuk mengungkapkannya, seperti kita berbicara atau kita menggunakan mimik wajah dengan gerakan badan, isyarat, dan lain sebagainya. Dan komunikasi juga bisa mengungkapkan minat, perhatian yang mendukung diterimanya pengertian dari orang lain. Komunikasi organisasi mengandung 7 konsep
kunci, yaitu proses, besar jaringan, saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Hambatan komunikasi pun ada dibagi menjadi 3, yaitu hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan perilaku. Dinamika komunikasi sendiri yaitu adalah interaksi dan interdependensi yang melibatkan dari komunikator, pesan, media, komunikan, dan dampak komunikasi dalam mencapai tujuan organisasi melalui pembagian pekerjaan atau fungsi hierarki, otoritas, dan tanggung jawab. Jadi sudah dijelaskan ya di pengertian dinamika komunikasi organisasi sendiri. Untuk studi kasusnya, saya mengambil bila ada organisasi merupakan jadi tempat berkoordinasinya organisasi yang menjaga pelestarian kawasan cagar budaya. Nah, masyarakat setempat sendiri menaruh harapan bagi organisasi untuk menjaga dan mengembangkan cagar budaya itu. Nah, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dengan pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, studi dokumen dengan cara mendalam guna menemukan jawaban Komunikasi sebagai mekanisme kekuasaan. Dalam hal komunikasi dan pelaksanaan, kekuasaan kita tidak perlu melihat kekuasaan selalu dalam arti negatif. Kekuasaan itu positif dalam arti bahwa ia dapat menyebabkan tujuan tercapai dan masalah terselesaikan. Komunikasi dalam suatu organisasi harus mencerminkan penggunaan kekuasaan yang bijaksana. Mempertahankan kekuasaan mungkin bergantung pada pengetahuan kapan untuk menggunakan kekuasaan itu. Misalnya, seorang pimpinan memberikan tugas kepada bawahannya. Nah, pimpinannya ini harus menjelaskan sejelas-jelasnya kepada bawahannya apa yang ingin ditugaskan supaya tidak terjadi kesalahan. Tuh. Oke. Komunikasi dengan menempatkan posisi manusia lebih rendah adalah suatu wujud pelaksanaan kekuasaan. Ini mengisyaratkan suatu hubungan yang memaksakan dominan tanpa pengetahuan orang yang melakukannya dan mungkin tidak selalu disadari oleh orang tersebut. Organisasi yang mendambakan inovasi, perubahan, dan andil maksimal daripada anggotanya akan menjalankan komunikasi yang memberdayakan semua anggotanya. Kekuasaan dapat menjadi kekuatan positif bila dibagikan, dikembangkan pada orang lain, dan digunakan secara bijaksana, yakni memperbolehkan pendapat yang beraneka ragam, menumbuhkan kemampuan diri, saran-saran, dan menjamin kondisi yang memberi kesempatan untuk saling mempengaruhi. Komunikasi sebagai kekuasaan. Hubungan antara kekuasaan, pemberdayaan, dan komunikasi dalam organisasi selanjutnya adalah pandangan bahwa komunikasi dapat dianggap sebagai kekuasaan. Hal ini melihat bagaimana komunikasi memiliki kemampuan untuk menentukan hasil, pengetahuan, tindakan, dan keyakinan. Berdasarkan perilaku manusia, mereka cenderung bertindak berdasarkan informasi yang diterima. Mereka akan memiliki salah satu alternatif yang disediakan oleh informasi tersebut. Dan kekuasaan dapat menyediakan informasi namun tetap membatasi pilihan alternatif. Studi kasusnya, misalkan organisasi memberi kepada Studi kasusnya misalkan organisasi memberikan kekuasaan kepada anggotanya untuk membuat keputusan yang menurutnya benar-benar berdasarkan prinsip yang telah ditanamkan. Namun, keputusan yang akan mereka ambil jika tidak bebas sepenuhnya, melainkan memenuhi sebagai pedoman dan kriteria. Komunikasi sebagai proses pemberian kekuasaan. Dalam suatu organisasi, terdapat pihak tertentu yang diberi kekuasaan atau otoritas untuk memikul tanggung jawab bagi organisasi. Hal ini bisa berupa dalam membuat keputusan, peraturan, pemberian hukuman, dan lain sebagainya. Kekuasaan ini umumnya dimiliki oleh pemimpin organisasi, di mana ia adalah pihak yang paling mengerti arah dan tujuan organisasi. Kekuasaan yang digunakan dengan baik dapat membimbing organisasi tetap berada di jalurnya.
Hubungan antara kekuasaan dan komunikasi dalam organisasi selanjutnya adalah pandangan bahwa komunikasi dapat dianggap sebagai kekuasaan. Hal ini melihat bagaimana komunikasi memiliki kemampuan untuk menentukan hasil, tindakan, dan keyakinan, serta pengetahuan. Berdasarkan perilaku manusia, mereka cenderung bertindak berdasarkan informasi yang diterima. Mereka akan memiliki salah satu atau alternatif yang disediakan oleh informasi tersebut. Dan kekuasaan dapat menyediakan informasi, namun tetap membatasi pilihan alternatif. Bagian paling penting dalam proses pemberdayaan yaitu mengenalkan kondisi-kondisi yang membangkitkan perasaan tidak berdaya. Dalam organisasi manusia terkadang merasa tidak berdaya ketika mereka tidak memiliki akses kepada informasi yang mempengaruhi kesejahteraan dan pekerjaan mereka. Memiliki beberapa dimensi, yaitu Changer dan Kanungo menyatakan pendapatnya bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti rasional dan multifasional. Pertama, aspek rasional menegaskan kepada masalah pembagian kekuasaan antara manajer dan bawahan. Ada usaha untuk melonggarkan hierarki dan menekankan pemecahan masalah secara bersama-sama. Kedua, aspek multifasional yang merujuk kepada kebutuhan hakiki, suatu keyakinan dan kemampuan pribadi. Dengan teknik ini, pegawai akan merasa memiliki kekuasaan. Jadi, pemberdayaan dalam arti multifasional adalah mempercayai kemampuan setiap orang yang meliputi kebutuhan dan hak setiap orang untuk merasakan bahwa dirinya mampu berprestasi dan efektif. Berdasarkan hal di atas, tampak adanya hubungan yang erat antara pemberdaya dan kinerja. Pengambilan keputusan menyangkut dan berhubungan erat dengan kinerja. Diberdayakan dalam organisasi berarti mengetahui argumentasi yang diterima serta cara-cara yang digunakannya. Dalam hal ini berarti kita tidak bisa lepas dari praktek komunikasi dalam organisasi, meskipun terkadang atau cenderung diabaikan dalam kekuasaan. Komunikasi dalam suatu organisasi harus mencerminkan penggunaan kekuasaan yang bijaksana. Mempertahankan kekuasaan mungkin bergantung pada pengetahuan kapan untuk menggunakan kekuasaan tersebut. Studi kasus. Suatu struktur birokrasi memiliki kondisi yang mengarah pada rasa tidak berdaya. Ambiguitas peranan, harapan terhadap peranan yang berlebihan, serta konflik juga merupakan faktor kontekstual yang dapat menciptakan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan adalah memberikan kesempatan pada pegawai yang memungkinkan pegawai menggunakan kemampuannya. Di samping itu, iklim komunikasi yang aman, terbuka, dan masuk akal harus diciptakan. Saya ingin menjelaskan komunikasi dan pelaksanaan kekuasaan. Organisasi memiliki tujuan tertentu dan memiliki sifat untuk selalu dapat memenuhi tujuan tersebut. Usaha untuk melakukan hal ini adalah dengan melakukan kekuasaan. Ricker berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh. Selanjutnya, Clegg memandang kekuasaan bukan tentang konsep maupun definisinya, melainkan pada kenyataan mendasar mengenai apakah kekuasaan didistribusikan secara luas atau hanya milik kalangan tertentu. Apakah kekuasaan disengaja atau tidak disengaja? Apakah kekuasaan hanya berkisar pada masalah pengambilan keputusan atau bukan hanya pada hal pengambilan keputusan? Apakah tidak mengambil keputusan adalah sebuah tindakan atau bukan? Apakah kekuasaan kemampuan untuk bertindak atau pelaksanaan tindakan? Mitzberg melihat kekuasaan tidak pada hal-hal seperti di atas, melainkan kepada siapa memperoleh kekuasaan, kapan kekuasaan diperoleh, bagaimana memperolehnya, mengapa orang memperoleh kekuasaan. Bully 1989 mengemukakan gagasan bahwa kekuasaan itu dalam arti luas, sampai tingkat mana dan bagaimana kita memperoleh yang kita Sekian inginkan. penjelasan dari kelompok kami mengenai kekuasaan dan pemberdayaan organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.